Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agustiningsih Diah Pramusinta. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Jati Agung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Jati Agung yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dengan materi Perang Dunia Kedua dan Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pendahuluan video praktek uji kinerja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Andika dipimpin, Nak. Gurunya siap. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Fauzan sakit. Siapa lagi? Titin Rahayu sakit. Titin, oke. Tidak ada. Dimas Anggara? Sakit. Sakit juga. Hesti izin. Pasti izin. Oke, semoga yang sakit kita doakan semoga segera sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala ya. Oke, sekarang kita akan sama seperti Perang Dunia Pertama, tujuan pembelajaran kita ini adalah supaya kalian memahami tayangan dan sumber informasi mengenai pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua terhadap kehidupan politik global, terutama tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian setelah memahami, kalian akan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber mengenai pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Kemudian kalian akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian kalian akan menyajikan hasil analisis tentang pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian akan dibentuk dalam kelompok sama seperti Perang Dunia Pertama. Kalian dibentuk dalam 6 kelompok. Nanti akan masing-masing kelompok akan membahas tentang permasalahan yang akan Ibu sampaikan. Begitu ya anak-anak? Ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua dan pembentukan PBB. Masih ingat materi yang kemarin tentang Perang Dunia I? Latar belakang Perang Dunia I apa, Nak? Terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand. Oke, terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand. Putra mahkota dari mana, Nak? Kerajaan apa, Nak? Austria-Hungaria. Austria-Hungaria. Dibunuh oleh siapa? Orang Serbia. Orang Serbia. Iya, betul. Jadi itu adalah latar belakang, menjadi salah satu latar belakang yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Kemudian Perang Dunia Pertama itu terjadi di wilayah mana, Nak? Eropa. Eropa. Iya, disebut sebagai Perang Eropa karena memang negara-negara yang terlibat dan lokasi terjadinya perang itu ada di wilayah Eropa. Nah, Perang Dunia Pertama itu terbagi menjadi 2 blok atau 2 kubu. Kubu sentral dan kubu sekutu. Nah, kubu sekutu itu negaranya mana saja, Nak? Sekutu Jerman.
Sekutu, nak. Sekutu. Inggris, ya betul. Inggris, Prancis, Rusia. Sedangkan yang pihak sentral adalah Jerman, Austria-Hungaria, Turki, dan Bulgaria. Betul. Nah, ini nanti kita akan beranjak ke Perang Dunia Kedua. Apakah memiliki persamaan? Apa berbeda? Apakah Perang Dunia Kedua ini juga hanya terjadi di wilayah Eropa saja atau tidak? Nah, itu nanti akan dijawab. Kita akan melihat dulu sebuah video tentang Perang Dunia Kedua. Dari sini nanti kalian akan boleh dicatat nanti beberapa hal yang menurut kalian penting gitu ya. Saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, kedua pihak sepakat mengakhiri Perang Dunia Pertama dengan gencatan senjata. Artinya adalah perang berakhir tanpa ada negara yang kalah atau menyerah. Namun, perjanjian Versailles seolah memberi pukulan telak bagi rakyat Jerman. Isi perjanjian tersebut adalah Jerman harus membayar reparasi perang senilai 20 miliar gold mark. Saat itu setara dengan 7.000 ton emas. Kekalahan Jerman membuat Hitler patah semangat dan membutuhkan fokus baru. Bagian dikutip dari Telegram. Jerman memamerkan strategi tempur modern yang dikenal Blitzkrieg. Strategi ini tidak mengenal pertahanan statik atau benteng seperti di Perang Dunia Pertama. Namun, pertahanan terbaik dalam strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak saat melakukan serangan. Serangga pasukan infanteri besar yang terus bermanuver. Serangan semacam ini akan membuat musuh terkejut. Kesulitan berkoordinasi sehingga mudah dipojokkan. Inilah yang membuat pasukan Jerman saat itu sukses membelah Polandia. Hanya dalam tempo 2 hari saja Polandia sudah hancur lebur dan menewaskan sekitar 6 juta warga dan militer Polandia. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris dan terus maju ke Belgia. Pasukan gabungan Inggris, Prancis, dan Belgia tidak dapat menahan laju Blitzkrieg Jerman hingga ke Dunkirk. Namun, peristiwa ajaib pun terjadi. Di saat pasukan gabungan Sekutu terdesak, Hitler memerintahkan pasukannya yang dikomandani Hans Guderian tidak maju ke Dunkirk, dan akhirnya pasukan Sekutu berhasil diusirkan ke tanah Inggris. Para sejarawan menyebut ini sebagai blunder pertama Hitler yang membuat Sekutu menyiapkan serangan balasan. Belgia pun jatuh pada 11 Mei 1940. Italia mengumumkan perang melawan Sekutu. Mereka dilanjutkan menyerbu Prancis pada 10 Juni 1940. Jerman menyerang Prancis dan berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940. Jerman menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Sementara di Asia Pasifik, Jepang membombardir pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Langkah Jerman menginvasi Soviet ini merupakan ambisi pribadi Hitler yang dituangkan ke dalam bukunya itu Mein Kampf pada tahun 1925. Hitler mengatakan secara gamblang bahwa rakyat Jerman butuh tanah, butuh ruang untuk hidup, dan hal itu dapat diraih dengan menguasai tanah-tanah Uni Soviet yang memiliki daratan yang sangat luas dan kekayaan alam termasuk minyak bumi. Hal ini tidak saja menghidupi rakyat Jerman, tapi juga dapat menggerakkan mesin perang Jerman dan tentara. Padahal upaya Hitler untuk menginvasi front ke timur ini sudah mendapat banyak tentangan dari para jenderal, khususnya di Angkatan Darat. Karena di waktu bersamaan, Jerman masih menghadapi peperangan di front barat dengan jarak yang terlampau jauh serta waktu pelaksanaan yang kurang tepat untuk menyerbu front timur. Namun atas kekerasan hati Adolf Hitler, operasi ini pun dilaksanakan juga. Hitler mengerahkan kekuatan sebanyak 150 divisi, 139 diantaranya divisi panzer. Jumlah tentara yang dikerahkan mencapai 3 juta manusia. Oke, kita akan sama seperti kemarin dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti 6 kelompok ini akan membahas masing-masing. Nanti Ibu kasih permasalahan yang akan kalian cari solusinya, cari jawabannya ya. Oke, untuk kelompok 1 akan membahas mengenai latar belakang Perang Dunia Kedua. Kelompok 2 akan membahas mengenai jalannya Perang Dunia Kedua. Kemudian kelompok 3 akan membahas mengenai negara-negara
Kelompok 4 tentang akhir kelompok 5 tentang pengaruh dampak. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya, Nak. Kalau kita tadi sudah melihat video, dari video itu muncul pertanyaan, latar belakang Perang Dunia Kedua itu seperti apa? Apa latar belakang Perang Dunia Kedua? Kalau dilihat dari video tadi, apa latar belakangnya? Siapa yang memulai perang? Dari video tadi. Jerman, betul. Jerman menyerang Polandia. Nah, jadi menonton berarti ya, Mama ini. Kelompok 2 kemudian jalannya Perang Dunia. Kalau di Perang Dunia Pertama itu kan wilayahnya Eropa. Bagaimana dengan peperangan Perang Dunia Kedua? Tadi ada di akhir video menyebutkan satu negara yang tadinya tidak terlibat dalam Perang Dunia I, yaitu negara apa? Bukan negara Eropa tadi itu kan ada. Apa? Asia. Yang dari Asia, negara apa? Tadi itu. Yang menyerang pangkalan militer Amerika. Oh, Belanda, Nak. Apa Inggris? Jepang dong, Nak. Jepang ya tadi. Kalau kalian melihat kan ada tadi Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian bagaimana negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Kemudian bagaimana akhir Perang Dunia Kedua? Kemudian bagaimana dampak Perang Dunia Kedua? Kemudian pembentukan PBB. Kita ketahui dalam Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa terbentuk tapi kemudian gagal karena tidak berhasil menciptakan perdamaian kedua. Karena tidak berhasil menciptakan perdamaian dunia. Sehingganya Perang Dunia Kedua itu meletus. Seperti itu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nanti akan kalian ini ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini, Nak. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, LKPD itu di situ tertulis kelas dan kelompok. Kelas 11 IPS 2, kemudian kelompoknya. Kalian kelompok berapa? Tulis nama teman-teman kalian yang satu kelompok. Kemudian di sini ada permasalahan yang akan kalian pecahkan. Permasalahan yang akan kalian pecahkan adalah ini. Kelompok 1 kalian akan memecahkan permasalahan apa yang menjadi latar belakang Perang Dunia Kedua. Kemudian kelompok 2 akan memecahkan permasalahan tentang jalannya perang dunia, seperti itu dan seterusnya, seperti itu. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak segera dilakukan, silakan berkelompok dengan kelompoknya, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Mana tadi itu? Apanya? Ya, Ini udah tinggal ditulis. Bukunya sih kan. Ini bukan. Pinjam dong, Gi. Biar Gi. Pinjam papan. Bu. Iya, Nak. Iya. Oh, yang Perang Dunia Kedua ini kan kalian dampak ini ya apa? Ini kan Bu, ini benar kan yang ditulis yang nanti yang dibaca. Oh iya, kan perang Dunia Kedua itu kan terjadi di Eropa sama di Asia. Iya, oh ya. Pada tanggal 7. Iya, udah betul. Coba. Iya. Gimana ini? Sudah bisa? Apa dampaknya? Tadi kalian kelompok berapa nih?
Kelompok 2 itu berarti kan jalannya perang dunia. Berarti jalannya perang ada yang perang di Eropa dan perang di Asia Pasifik. Itu pasti beda nanti ya. Oke. Ini kelompok ini. Kalian kelompok berapa? Kelompok 6 itu tentang pembentukan PBB. Oke, tujuan dibentuknya PBB. Iya. Indonesia masuk pada anggota keberapa Indonesia masuk PBB? Coba dicari ya. Indonesia masuk PBB tahun berapa? Ada sempat keluar juga pada masa Presiden Soekarno. Kami jadi kandang. Iya nak. Buat foto. Ini tentang dampak Perang Dunia Kedua. Beda nggak sama Perang Dunia I nak dampaknya nak? Beda. Lebih banyak korban. Kemudian dari segi alat senjata militernya juga beda. Oke. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, baik. Kalau sudah selesai nanti kita langsung akan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 nanti presentasi, kemudian dilanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti ketika sudah presentasi semua ya, dicermati dan diperhatikan. Nanti ketika ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika sudah selesai sesi presentasinya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu. Oke, siap-siap kelompok 1 untuk presentasi. Oke, siap presentasi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Perang Dunia Kedua, yaitu latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah perang global yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Konflik ini melibatkan sebagian besar bangsa di dunia dan memiliki dampak yang mendalam dalam sejarah. Mari kita telusuri latar belakang, penyebab, peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh terkemuka, dan dampak dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berawal dari ketegangan antara negara-negara sekutu dan poros. Setelah Perang Dunia, ujian ekonomi, politik, dan ketidakpuasan masyarakat menyebabkan terjadinya konflik yang berskala lebih besar dari perang sebelumnya. Penyebab dari perang ini secara umum dikarenakan adanya konflik ideologi antara negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Peristiwa itu ditandai dengan berbagai aksi untuk kekuatan maupun ekspansi militer terhadap wilayah-wilayah tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Perang Dunia II. Perang Dunia II di Eropa, Blitzkrieg. Jerman melancarkan serangan mendadak dengan strategi Blitzkrieg yang memukau dan berhasil menduduki beberapa negara Eropa, termasuk Polandia dan Prancis. Pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam Perang Dunia II. Dengan pasukan Soviet berhasil menghentikan ekspansi Nazi ke timur. Invasi Normandia. Operasi Overlord adalah upaya sekutu untuk merebut kembali wilayah Eropa yang diduduki oleh Jerman. Dimulai dengan invasi pantai Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Perang Dunia II di Pasifik. Pearl Harbor. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, menyebabkan Amerika Serikat memasuki perang. Pertempuran Midway. Pertempuran ini merupakan titik balik dalam Perang Dunia II di Pasifik. Dengan pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan kekuatan utama Angkatan Laut Jepang. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyebabkan Jepang menyerang dan mengakhiri perang. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai negara-negara yang terlibat pada Perang Kedua. Perang Dunia Kedua mempertemukan dua aliansi yang saling bertentangan antara poros dan sekutu. Negara mantan Nazi Jerman, Kerajaan Italia, dan Kekaisaran Jepang melawan Britania Raya, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai 4 polisi Big Four. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Ayu Bunga Citra Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami tentang akhir Perang Dunia Kedua. Yang pertama Asia, yaitu serangan itu membunuh 120.000 orang warga sipil. Akhirnya Jepang menyerah secara resmi pada tanggal 2 September 1945 dengan mendatangani surat resmi penyerahan diri di kapal perang AS UUS Missouri. Tanggal ini juga menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu di Eropa, Angkatan Bersenjata Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 7 Mei 1945. Penyerahan tersebut mulai berlaku pada hari berikutnya, yaitu 8 Mei. Perang Dunia Kedua secara resmi berakhir di sebagian besar wilayah Eropa pada 8 Mei, VA Day atau Hari Kemenangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak Perang Dunia. Dampak Perang Dunia Kedua, perubahan peta politik. Perang Dunia Kedua mengubah peta politik dunia dengan pecahnya kekaisaran dan pembentukan blok politik baru seperti PBB. Kematian massal. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian jutaan orang, baik dari kalangan militer maupun sipil, akibat pertempuran, genosida, dan penindasan. Perkembangan teknologi. Perang Dunia Kedua menjadi katalisator untuk perkembangan teknologi, termasuk kemajuan dalam pesawat terbang, senjata, dan komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah kelompok terakhir presentasi dari kelompok 6. Silahkan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sidang pertama Majelis Hukum PBB diadakan pada 10 Januari 1946 di Truth House, London, dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. 1. Tujuan dibentuknya PBB, menjaga perdamaian dunia. PBB berkomitmen untuk mencegah konflik dan menghentikan kekerasan antar negara.
2. Mempromosikan kerjasama sesama internasional. PBB mendorong kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Menyediakan bantuan kemanusiaan. PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena bencana alam atau konflik. Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian PBB dalam mengirimkan pasukan Garuda untuk berpartisipasi dalam berbagai operasi perdamaian di negara-negara yang mengalami konflik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari ke-6 kelompok. Ada yang ingin bertanya? Oke, Ayu Bunga Citra Lestari akan bertanya. Akan bertanya pada kelompok berapa, kemudian pertanyaan apa gitu ya. Iya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 5. Ya. Apa perbedaan dampak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua? Makasih. Oke, ada pertanyaan yang bagus sekali. Silakan kelompok 5 boleh berdiskusi dulu sebelum menjawab. Siap, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari segi korban jiwa lebih banyak dari Perang Dunia Kedua. Dari segi kerusakan, Perang Dunia Kedua mengakibatkan kerusakan lebih besar dari Perang Dunia I karena melibatkan lebih banyak negara dalam perang, tidak hanya di Eropa saja, tetapi di Asia Pasifik. Oke, beri tepuk tangan untuk presentasi kita hari ini. Oke, ini saatnya kita main game, anak-anak. Kita akan main game Blue Cat seperti biasa. Aturannya seperti ini. Nanti kalian 6 kelompok akan memerankan. Ini nanti gamenya adalah battle. Karena kita Perang Dunia II, jadi kita konsepnya battle. Nanti 3 kelompok ini memerankan blok sekutu. Nanti kelompok 1, coba kelompok 1 kamu akan menjadi negara mana yang tergabung dalam kelompok sekutu? Kelompok 1? Kelompok mana? Pilih negara apa, nak? Inggris, oke, Inggris. Kelompok 2, ayo yang tergabung dalam blok sekutu. Prancis. Kelompok 3? Rusia, bagus. Nah, itu adalah negara yang tergabung dalam kelompok blok sekutu. Sekarang yang sentral, blok sentral. Negara-negara yang tergabung dalam blok sentral. Kelompok 4, kamu akan memilih negara mana? Jerman. Kelompok 5? Italia, masuk ya. Kelompok 6? Jepang, bagus. Oke, sekarang Ibu bagikan linknya. Ibu sudah bagikan link di grup WA. Silahkan coba masuk, nak. Sudah, Bu. Sekarang masuk, kita dimasuk dulu. Sesuai dengan nama ininya ya. Jadi satu kelompok satu saja. Kita akan melihat dari blok sekutu apa blok sentral yang bisa keluar sebagai juaranya. Oke, sudah masuk ke battle Inggris, Italia, Prancis, Jepang, Jerman, dan Rusia. Kita akan memulainya, nak. Battle ya, jadi nanti pemenangnya, siapa yang keluar dari pemenang, itulah yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Ini jawabannya. Oke, 50% jawaban yang menjawab benar. Kita lihat siapa yang masih utuh 5 poin. Nah, Inggris sama Prancis. Jerman sama Italia. Good. Satu lagi.
Ini satu kubu semua ya, kebetulan ya satu kubu ya. Grup sentral. Grup sentral. Italia, Jerman, dan Jepang. Ini kebetulan satu grup ini. Oke, akan Ibu Italia, Jepang, dan Jerman perwakilannya ke sini, Nak. Ibu akan memberikan kenang-kenangan. Ayo, Italia. Nanti kita foto di situ ya. Italia. Ya, Jepang, HP di pinnya. Pinjem Nak, pinjem ya nanti di ini. Foto sama Ibu di sini Nak. Ayo kita berfoto dulu. Kita foto dulu, fotoin. Fotoin. Jangan dilihat dari harganya ya. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Ini kebetulan sekali pemenangnya satu kubu. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Jelas ya, Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu berbeda. Berbedanya di segi apa? Semuanya. Dari segi dampak, tadi ada yang bertanya tentang dampak ya, Ayu Bunga Citra Lestari tanya tentang dampaknya, apakah berbeda? Berbeda. Dijawab dengan tadi jumlah korban jiwa lebih banyak dari Perang Dunia Kedua, negara yang terlibat lebih banyak dari Perang Dunia Kedua. Kemudian senjata yang digunakan lebih canggih dan lebih mematikan di medan Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian dari segi wilayah yang terlibat, tidak hanya di negara-negara Eropa saja yang terlibat, tapi juga Jepang. Jepang kemudian muncul sebagai satu kubu dengan Jerman yang kemudian membuat Amerika Serikat yang tadinya tidak mau terlibat menjadi terlibat. Seperti itu. Oke, kalau di Perang Dunia II ini identik dengan yang mengawali perang itu adalah Jerman, tapi yang mengakhiri perang adalah Amerika Serikat. Bagaimana ceritanya? Kita akan membacakan sebuah artikel. Oke, kita akan membacakan sebuah artikel ini dari Detik News. Silakan Cika. Oppenheimer menyesali ledakan bom atom. Sebelum bom atom memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yang menewaskan puluhan ribuan orang. Oppenheimer pernah berujar, yang kemudian banyak diterjemahkan sebagai penyesalan. Meskipun begitu, belum jelas betul apakah dia menyesal atau tidak. Pada 16 Juli 1945, tim Oppenheimer berhasil melakukan uji coba ledakan bom atom Alamogordo, New Mexico. Pagi itu, dari kejauhan, dia melihat efek ledakan berupa awan jamur yang membumbung tinggi ke angkasa. Oppenheimer berujar, "Saya teringat dengan kalimat kitab Hindu, Bhagavad Gita. Sekarang saya menjadi kematian sang penghancur dunia." Pada bulan Oktober 1945, Oppenheimer bertemu ke Presiden AS Harry S. Truman yang mengatakan karena bom nuklir di Jepang, tangannya sekarang berlumuran darah. Sang presiden menampik kata-kata Oppenheimer. Truman mengatakan darah itu ada di tangannya dan biarlah dirinya yang bertanggung jawab. Masa terakhir hidup Oppenheimer. Pada tahun 1963, Presiden AS John F. Kennedy menganugerahi J. Robert Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi, meskipun Presiden Lyndon B. Johnson memberikannya setelah pembunuhan JFK. Penghargaan itu bukan hanya isyarat meminta maaf, tetapi juga salah satu yang menandakan rehabilitas politik bagi ilmuwan terkenal. Di tahun-tahun terakhirnya, Oppenheimer terus melobi untuk kontrol internasional senjata nuklir dan energi atom. Pada 18 Februari 1967, Oppenheimer meninggal karena kanker tenggorokan di Princeton, New Jersey, dan hanya setahun setelah pensiun. Diketahui, Oppenheimer memiliki pasangan bernama Catherine Kitty Peunig, seorang mahasiswa Berkeley radikal dan mantan anggota Partai Komunis, yang dinikahinya pada tahun 1947.
Pasangan ini memiliki anak pertama, Peter, pada tahun 1941 dan anak kedua mereka, Catherine, lahir 3 tahun kemudian. Oke, ini adalah Oppenheimer yang menjadi orang dengan penyesalan ya. Di situ dia menyebutkan sangat karena adanya bom atom itu tangannya menjadi berdarah, kan istilahnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya secara visual, inilah sosok Oppenheimer. Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on Moseyon's form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose it all sometimes, one way or another. Oke. Dilihat dari raut mukanya bagaimana? Menyesal. Padahal Amerika Serikat menang ya. Memenangkan pertempuran dan mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan menekuk Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat karena bom atom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan. Tapi seorang Oppenheimer ini justru malah merasa tidak menang secara psikologis ya. Menyesalnya luar biasa. Jadi apa yang bisa kita petik dari Perang Dunia Kedua ini, Nak? Bahwa sejatinya perang itu tidak pernah menimbulkan sebuah kebaikan, sebuah kebahagiaan. Itu yang terlihat dari wajahnya Oppenheimer tadi berbicara itu, dia tidak bisa menatap mata orang ya, karena dia merasa tangannya berdarah. Jadi ya pelajaran buat kita, kalau sekarang ini kan kalian anak SMA, jiwanya masih jiwa remajanya masih tinggi gitu. Bertemanlah, berkawanlah, berkelompoklah dengan kegiatan yang positif. Ya, yang positif, jangan menjurus pada kriminalitas seperti geng motor dan sebagainya, begitu ya Nak ya. Jangan hindari hal-hal seperti itu karena itu hanya akan merugikan kita semua. Seperti itu. Oke, pelajaran kita akhiri, sudah selesai kita Nak. Untuk minggu depan kita masih akan tetap belajar tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kita akan membuat infografis. Jadi infografis ini kalian sudah mengumpulkan berbagai informasi tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Minggu depan kita akan membuat infografis. Jadi kalian mengumpulkan informasi, membuat informasi, dan kemudian informasi untuk kalian. Dari kalian untuk kalian juga. Seperti itu ya. Jadi dipersiapkan besok materinya, kita akan membuat infografis seperti biasanya. Oke? Bersiap-siap Nak. Andika, yang memimpin. Dunia siap. Doa mulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini.